Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Diah Kerin. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab Samba. Nah, di bab kali ini kita akan mempelajari beberapa materi. Yang pertama ada Prepare Windows Client, kemudian konsep dan instalasi dasar Samba, kemudian kita juga akan mempelajari sharing folder yang mode public dan mode private. Oke, langsung saja kita prepare Windows Client. Teman-teman, di bab Samba kali ini kita tidak hanya menggunakan klien Ubuntu, teman-teman, tetapi juga ada tambahan klien yaitu klien Windows. Teman-teman bisa mendownload ISO Windows-nya di website ya, bisa di Microsoft Edge ataupun di Chrome ya, teman-teman. Nah, setelah teman-teman download dan menginstal ISO Windows, kita bisa setting networknya disamakan seperti klien Ubuntu ya. Attack queue-nya internal network, namanya client network. Selanjutnya kita akan membuat si client Windows ini mendapatkan internet. Kita running. Sebelum itu, pastikan router kalian sudah mendapatkan internet ya teman-teman. Kita cek di router Ubuntu. Kita coba ping google.com. Sudah bisa, kemudian coba ping 8.8.8. Oke, karena di routernya sudah bisa, kita kembali ke klien. Nah, di Windows teman-teman bisa login ya. Setelah login, teman-teman pergi ke di Windows, kita pergi ke control panel, kemudian network and internet, network and sharing center, change adapter setting. Di internet ini, kita pergi ke properties, kemudian internet protokol version 4-nya ini ya teman-teman. Tak klik 2 kali. Kemudian use the following IP address. Masukkan IP-nya 1.2.11.1.2. Subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 172.16.1.1. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Lalu oke. Kalau ada informasi, kita klik yes. Setelah itu kita coba di command prompt. Kita coba ping 8.8.8.8, enter. Sudah berhasil ya teman-teman. Artinya Windows client kita sudah mendapatkan internet. Kita coba Ping nama domain atau google.com. di Windows kita sudah ping nama domain dan ping IP Google ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikut. Oke, lanjut kita akan mengenal konsep dan instalasi dasar Samba. Jadi teman-teman, Samba adalah program yang bersifat open source yang memungkinkan untuk berbagi file yang dibagikan di kedua sistem Windows dan Linux. Jadi, dengan menggunakan Samba, kedua sistem dapat berbagi file dan folder melalui jaringan, dan jadi singkatnya Samba itu seperti sebuah partisi harddisk yang dapat digunakan secara bersamaan. Jadi nantinya yang akan menjadi Samba adalah server 1 dan Samba client adalah Windows dan Ubuntu client. Oke, kita pergi ke server 1. Kita running server 1 Debian. Di server 1 kita update servernya terlebih dahulu. Lalu untuk update kita ketik perintah apt update. Setelah diupdate kita install package Samba dengan apt install
Samba. Enter. Ada pertanyaan, kita klik Y. Enter. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mengecek apakah Samba itu sudah berhasil aktif atau belum dengan perintah systemctl status smb. Oke, di sini statusnya sudah aktif. Lalu kita copy dengan perintah cp, kemudian enter. Nah, di sini apt sambanya sudah di copy ya teman-teman. Sampai di sini materinya sudah selesai. Kita lanjut materi berikutnya. Dan selanjutnya kita memasuki materi sharing folder mode public. Nah, di materi ketiga kali ini, pertama-tama kita bisa membuat folder pada sisi server 1 Debian yang nantinya akan diakses secara publik di sisi klien. Oke, kita langsung saja masuk prakteknya. Teman-teman buka server 1 Debian. Supaya memudahkan, ini kita bersihkan dulu. Di server 1 kita ls. Bisa dilihat di sini kan ada direktori srv ya teman-teman. Kemudian kalau kita cd srv, enter. Bisa dilihat dalam direktori srv masih kosong ya teman-teman, belum terisi apa-apa. Jadi nanti kita akan membuat folder bernama Samba Share di direktori ini. Oke, kita langsung saja masuk prakteknya. cd buat folder dengan perintah enter. Cek dulu di cd srv, lalu ls samba. Nah, bisa dilihat direktori yang tadi kita buat sudah ada ya teman-teman. Kemudian set permission untuk folder share dengan akses allow all user dan all group dengan spesifikasi nobody no group. Jika kita cek dengan cd /srv/samba/share, kemudian ls min la. Ini kan masih root dengan root ya. Nah, kalau kita ubah dengan perintah, jadi kalau kita cek kemudian ls min la, nah bisa dilihat yang tadinya root dan root kita sudah mengubahnya jadi nobody dan no group. Nah, selanjutnya kita akan editing supaya konfigurasi tadi yang sudah kita buat bisa dikirim ke Windows dan Ubuntu client. Kita bisa menggunakan perintah nano /etc /samba/smb.conf. Enter. Nah, di sini kita scroll ke bawah, tambahkan baris baru. Kita kurung tegak, lalu masukkan folder strip bersama, kurung tutup, kemudian enter. Kita spasi sampai pas di bawah D, lalu comment. Di sini komennya untuk bisa diakses bersama. File sharing bersama, enter. Samakan seperti tadi, lalu pet dengan /srv/samba/share, lalu request. Oke. Yes, read only. Read table. Read dan wait supaya yang mengakses bisa melihat dan mengedit. Selanjutnya ada aksesnya 0755.
Setelah dipastikan sesuai, kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Setelah kita editing, lalu simpan perubahannya menggunakan dan Enter. Kemudian kita uji coba di kedua klien. Tapi supaya tidak terlalu berat, saya akan uji coba di Windows terlebih dahulu ya, teman. Nah, teman-teman, di Windows kita uji coba dengan buka file. Buka file Explorer. Kemudian pergi ke network. Nah, di network ini kita ketik IP server 1 dengan slash miring ke kiri. Ya, ini ya teman-teman. Kemudian ketik IP-nya 10.10.10.2. Enter. Nah, ini muncul ya teman-teman, folder bersama yang tadi sudah kita buat. Kemudian kalau kita buka, kemudian klik kanan, lalu tambahkan new text document. Coba ya, misal namanya contoh.txt. Nah, dalam folder bersama ini kita bisa menambahkan ya teman-teman. Kita bisa mengedit dan bisa melihat isi dari folder bersama ini. Karena ini sifatnya read and write ya, jadi bisa melihat dan mengedit isi folder. Kemudian kita uji coba lihat di klien Ubuntu. Enter server address, kita ketikkan smb.2 slash 2 kali, kemudian IP server 1.2, enter. Sama halnya seperti di klien Windows, hasilnya muncul ya teman-teman. Kita lihat di folder bersama. Nah, karena ini sifatnya read and write, sebelumnya kita kan sudah menambahkan file dokumen ya teman-teman. Yang ini contoh txt di klien Windows. Jadi di klien Ubuntu muncul juga. Oke, sampai di tahap ini, artinya praktik kita sudah berhasil ya teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah teman-teman, setelah materi sebelumnya kita berhasil sharing folder yang dapat diakses secara publik. Sekarang kita akan sharing folder agar hanya diakses secara private, atau singkatnya hanya bisa diakses oleh klien tertentu. Untuk itu, kita perlu menginstal package di server 1 terlebih dahulu. Kita bisa install package-nya dengan apt install libpam winpin, kemudian enter. Oh, ternyata package libpam ini sudah terpasang ya teman-teman dan siap digunakan. Setelah terinstall, kita lanjut membuat grup dengan add group. Lalu saya akan menamai grupnya dengan smb sales. Enter. Lalu kita akan menambahkan beberapa user baru yang nantinya akan kita masukkan ke dalam grup sales. Di sini saya akan membuat 2 user. Add user. Lalu saya akan memberi nama usernya user 1. Lalu menambahkan sandi. Ketik ulang sandinya. Lalu kita skip saja ini. Lalu tambahkan lagi 1 user. Add user. Nama usernya user 2. Kemudian masukkan kata sandi. Masukkan ulang. Lalu ini kita skip saja. Nah, di sini kita enter. Setelah kita membuat user tadi, kita tambahkan user ke dalam grup dengan perintah user mode min a, min g, lalu nama grupnya smb sales user 1, enter. Lalu kita tambahkan juga user 2 ya teman-teman. Enter. Setelah itu kita cek apakah kedua user tadi sudah masuk ke dalam grup dengan file
file slash etc slash group. Bentar. Kemudian langkah selanjutnya kita membuat direktori untuk grup sales yang nantinya akan kita sambungkan dengan folder sharing sambat. Di sini kita cek dengan ls, lalu kita masuk ke server SRP, lalu ls lagi, masuk ke sambat, ls. Nah, di dalam Samba ini kita buat satu direktori dengan perintah mkdir sales. Kemudian enter. Coba ls. Nah, bisa dilihat di sini dalam direktori Samba sudah ada dua direktori, yaitu sales dan share. Nah, kenapa saya membuat dua direktori dalam direktori Samba? Karena di direktori sales akan saya gunakan untuk private, sedangkan direktori share itu untuk public. Bisa dipahami ya? Langkah berikutnya, saya akan memberikan izin agar user root dan grup sales saja yang dapat mengakses folder sales dengan perintah. Kemudian enter. Lalu chmod -r 20770 /srv /samba /sales. Kemudian enter. Setelah itu konfigurasi Samba dengan nano etc/samba/smb.conf. Enter. Nah, ini scroll sampai ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan kurung buka tegak, lalu beri nama folder sales. Sales, kurung tutup tegak. Sales itu tadi kita samakan di D, lalu di sini komen. Ubuntu, file, sharing, group sales. Ini pet SRV slash Samba sales. Lalu ini valid user at smb sales. Enter. Browsable. Yes. Yes. Oh. No. Readable. Yes. Lalu setelah dipastikan sesuai, kita bisa simpan dengan Ctrl X, Y, Enter. Setelah kita editing, lalu simpan perubahannya dengan systemctl. Restart. smbd dot service nabd dot service. Lalu enter. Oke. Sebelum kita uji coba, kita akan buat password terlebih dahulu untuk bisa mengakses folder sales ya teman-teman. Kita masuk ke cd slash, lalu file slash etc slash group. Bentar. Lalu ketik smb passwd min a, lalu user 1. Enter. Masukkan passwordnya.
konfirmasi password. Bentar. Nah, lakukan hal yang sama di user 2. Bentar. Kemudian restart dengan sistem CTL, restart as mbd.service and mbd.service. Enter. Kemudian kita uji coba di Windows. Di Windows, sama halnya seperti tadi, di Windows kita buka file, kemudian pergi ke network. Sama halnya seperti tadi, di sini kita ketik slash 2 kali, kemudian IP server 1 10.10.10.2, enter. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman, folder salesnya sudah berhasil muncul. Kalau kita coba akses, di sini kita dimintai username dan password. Kita coba sebagai user 1. Lalu passwordnya, oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke folder sales. Kalau kita coba menambahkan sebuah file, coba ya, sales contoh txt. Setelah itu kita juga uji coba di klien Ubuntu ya teman-teman. Kita pergi ke klien Ubuntu. Kemudian pergi ke file, lalu other location. Nah, di sini kita ketik smb.2 slash 10.10.10.2. Lalu enter. Sama halnya seperti di klien Windows, di sini juga muncul ya teman-teman. Kalau kita coba anonymous tanpa register user, tidak bisa ya teman-teman. Kita harus register user dulu. Lalu username-nya kita coba sebagai user 1, lalu masukkan password. Kita coba connect. Hasilnya berhasil ya teman-teman. Dan ya hasilnya sama saja dengan tadi di klien Windows. Oke. Alright guys, itulah rangkaian video tutorial di bab kali ini. Saya harap video ini dapat membantu dan mudah dipahami. Terima kasih sudah mendengarkan sampai jauh ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.